Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita masih pada tema derasnya fitnah akhir zaman, jilid ketiga. Jilid ketiga ini panjang, mungkin jadi 2 kali tatap muka. Kita bicara tentang munculnya pemimpin zalim. Jadi salah satu fitnah akhir zaman itu kalau nanti para pemimpin yang memimpin kita itu sebagian besar zalim. Zalim itu kebalikan adil. Zalim itu kalau dalam kita batasi dalam ilmu politik itu pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Kira-kira begitu. Nah, ini pembahasannya panjang, ada 5 subtema. Pertama kita bicara ciri-ciri pemimpin zalim. Yang kedua kewajiban menasehati pemimpin zalim. 3 kewajiban mengingkari pemimpin zalim. 4 ancaman bagi pemimpin zalim. Yang kelima potret Indonesia. Artinya setelah mempelajari 4 item ini, kita memotret apakah Indonesia ini masuk zalim atau belum. Nah, begitu. Nek menurut sampean sudah apa belum? Belum ya. Sing belum itu sih. Ya nanti kita lihat ya nanti belakang. Ya. Ya kalau di Masjid Muhammadiyah itu rata-rata sama dengan pikiran saya. Kalau di masjid yang lain masih heterogen, jadi saya harus berhati-hati. Kalau di sini loss saja sudah, nggak ada tadi ngaling-ngaling misal gitu ya. Soal nanti ditangkap itu kan bisa dijenguk para jamaah itu ya. Ya kalau ada polisi mohon maaf nanti saya traktir soto habis ini. Baik kita bicara dulu ciri-ciri pemimpin zalim. Nah, ini juga panjang, ada 5 ciri insya Allah. Dan ini setiap orang punya kepekaan yang berbeda terhadap kondisi zaman ini ya. Nah, ini kira-kira saya kutip hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saya tak nepak nolonggo ya. Wangel ini. Ya pagi dijual ditukar sing enak. Bah, begini wis. Ini baru enak. Nah, ini senden kedawan ngene undut-undut gitu ya. Baik. Baik ini hadis sahih yang cukup populer ya. Sudah banyak yang mengenal ini.
Ini sebetulnya bicara tentang kezaliman, tapi berkaitan dengan ilmu dan ulama. Dan ini sudah terjadi hari ini. Rasulullah bersabda, Innallaha la yathbitul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi. Sungguh Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari hambanya. Jadi ilmu itu akan dicabut oleh Allah dan tidak dicabut dari kita yang hadir ini. Walakin yatbitul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawa para ulama. Para ulama diwafatkan. Ulama itu ahli ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada satupun ulama yang tersisa, jadi ulama sudah pada wafat, tinggal yang ngelama, ulamanya sudah nggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang juhala, yang bodoh-bodoh, jamak dari jahil. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan pengarahan, ini pemimpin yang baik dan ini pemimpin yang buruk. Maka masyarakat memilih pemimpin yang bodoh, apalagi bodoh menyiapkan amplop. Oh, tambah kuat ini ya. Maka fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Dan pada saat pimpinan yang bodoh tadi, yang dipilih oleh publik tadi, ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Fadhallu, mereka tersesat, wa'adhallu, dan menyesatkan. Nah, ini cukup jelas ya. Artinya begini para jamaah sekalian. Hadis ini ada makna normatifnya. Artinya memang akan terjadi ulama itu mengalami kepunahan karena diwafatkan oleh Allah. Kemudian tidak ada yang tidak ada yang mengantar masyarakat ini minaz zulumati ilan nur. Tidak ada yang mencahayai. Maka karena tidak ada yang mencahayai ulama ini, maka publik memilih pemimpin tidak berdasarkan ilmu, tapi milih yang bodoh karena sudah tidak ada yang benar, sudah tidak ada, tinggal sedikit. Maka ketika pemimpin ini ditanya, mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, ngawur lah, bahasa kerennya itu ngawur gitu ya. Kemudian lah mereka yang tidak punya ilmu itu sesat, dirinya sendiri sesat, karena dia berbuat, membangun kebijakan tanpa dasar ilmu. Padahal semua harus berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Maka dia menyesatkan dirinya sendiri karena dia berfatwa berkaitan dengan publik, maka dia menyesatkan banyak orang. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian sebetulnya hadis ini kalau diberi makna filosofisnya itu begini. Jadi kita ini kan mengalami krisis ulama. Diakui atau tidak mengalami krisis ulama. Sehingga persyarikatan kita semakin kurun ke bawah, pimpinan-pimpinan itu mencari pimpinan ulama itu berat. Hanya teknokrat, akhirnya akademisi yang menjadi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, itu mencari ulama sudah sulit. Diakui atau tidak. Nah kalau, ya ini subjektivitas saya ya. Kalau pemimpin itu bukan ulama, nanti orientasi dakwanya itu akan menyempit.
Maka mindsetnya adalah amal usaha. Mungkin rumah sakit, mungkin perguruan tinggi, mungkin SMA. Sehingga semakin ke sini, semakin krisis. Coba di masjid ini yang punya cita-cita pondok yang besar milik persyarikatan berapa persen? Coba di riset. Sehingga karena pabriknya ulama itu ya bukan lembaga lain kecuali pondok pesantren. Itu pabriknya ulama, diakui atau tidak. Kalau ingin membangun ulama ya membangun pesantren. Tapi kalau kita nggak punya pesantren, ya harus menerima bahwa krisis itu dimulai dari kita ulamanya itu, bukan dari yang lain. Sehingga golek ulama itu berat. Misalnya di Sidoarjo ini ahli hadisnya mungkin baru satu ya, yang punya kompeten yang berfatwa dengan benar, Ustadz Zainuddin MZ. Dia ini sebetulnya kalau dalam bisnis itu sudah distributor. Kita ini agen-agen, ustadz-ustadz cabang-cabang agen-agen yang harus belajar pada beliau. Sehingga dia harus duduk, konsentrasi, mengajar agen-agen. Lah saya ini yang ngecer mungkin ke ranting, ke... Tapi Ustadz Zainuddin posisinya ya distributor, ya ngecer sekalian ke masjid-masjid di seluruh kawasan. Akhirnya waktunya juga habis untuk itu. Konsentrasi untuk membangun sebuah lembaga riset hadis mungkin agak terhambat. Karena itu pernah disampaikan kepada kami. Kami termasuk sering belajar pada beliau. Jadi ya mau metasine ngono. Kalau mikir kader ulama-ulama itu ya. Terus orang tua yang kedua. Orang tua yang memang memfokuskan anaknya jadi ulama itu juga nggak banyak. Mungkin kita lebih suka anak kita jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Sing niat salah satu, kalau saya sudah niat demi Allah, ya Allah saya ingin punya anak laki-laki perempuan pertama. Pengen satu perempuan lagi, ya Allah kapan nih? Yang ketiga sudah ngangkat tangan perempuan lagi. Wah, berat para rawuh. Baru yang keempat saya dikasih anak laki-laki. Saya langsung berdoa, ya Allah saya ingin ada yang melanjutkan perjuangan saya ini. Anak saya taruh di kontor, cobaannya gawat deh. Akhirnya 2 tahun di kontor digeser ke Banyuwangi. Tambah berat cobaannya. Yang kontor juga. Di situ berat, enggak kuat. Akhirnya mondoknya dari Ponorogo, lulusnya dari Perenduan. Madura sana. Terus Sumenep lah wis. Baru selesai. Ini selesai nih. Saya suruh ke Libya. Apa mudirnya itu kenal baik lah. Libya cabang Surabaya. Dia enggak mau milih di IAIN. Aku IAIN juga jurusannya seperti Abi, tafsir. Sakarepmu. Ini mau masuk kuliah. Ya saya masih berharap pada yang mewarisi. Tapi kalau saya nanti ditanya Allah, kenapa kamu? Saya sudah ya Allah, anaknya ini, namanya ini. Tapi dia enggak mau, ya sudah, saya sudah berikhtiar. Begitu nanti, tanggung jawab gue lepas. Nah, kalau dari orang tua sudah ada yang memilih salah satu anaknya, diproyeksikan menjadi ustadz lah, taruhlah, yaitu mungkin krisis ulama akan teratasi. Mana hadis ini begitu, hilang sisan. Jadi maknanya begitu, makna filosofinya itu kita disuruh membangun mesin kaderisasi umat, itu judulnya. Membangun mesin kaderisasi umat itu, mesin yang terbaik untuk ulama itu ya pondok gitu loh. Bukan saya ansik alumni pondok kemudian subjektif satu-satunya kaderisasi lewat pondok, tapi objektif memang kalau dari pondok itu ya bisa ngaji. Hanya bisa nyampaikan lah materi. Kalau tidak dari pondok ya bisa, tapi berat. Karena tidak ada tradisi keilmuan
yang mapan lah, yang karena sudah ada umumnya gitu ya. Misalnya saya kasih contoh pondok ya. Anak saya itu di Persis, lulus tahun ini ya. Itu bapak-bapak tahu anak lulus alia itu studinya sudah bicara, papernya sudah bicara yang mengejutkan saya. Bagaimana hukumnya darah set dipakai untuk kosmetik supaya glowing lah. Itu diteliti anak-anak Persis kelas 6 atau SMA kelas 3. Temannya yang terbaik itu bicara tentang penelitian hadis tentang ajar wa ta'dil. Itu saya S1 loh itu. Ajar wa ta'dil itu kan tentang hadis. Hadis itu kan berkembang. Kalau hari ini sahih, itu tahun depan belum tentu sahih. Ada ilmu namanya jar wa ta'dil. Ternyata salah satu riwayat itu sanadnya itu ada satu orang namanya misalnya Qadiron. Qadiron itu ditemukan dalam hadis ini adalah ingatannya luar biasa. Ternyata tahun berikutnya adalah pakar itu Qadiron yang di Sukodono yang hafalannya payah. Maka hadis ini bisa gugur, Pak. Jadi sahih bisa menjadi lemah. Itu ilmunya namanya ajar wa ta'dil. Loh, anak alia kelas 3 sudah meneliti itu. Dan itu nggak mungkin lah anak SMA umum kemudian sampai punya kapasitas tahu ilmu itu. Makanya pondok tetap sesuatu yang penting untuk membangun mesin kaderisasi umat. Saya nggak punya istilah yang lebih indah daripada mesin kaderisasi umat. Nah kalau yang kedua masjid bisa. Tapi masjid itu jangan semua pengajian itu tematik. Harus ada salah satu kitab yang dikasih. Misalnya masjid ini salah satu kajiannya adalah kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis tentang hukum. Maka yang ngajar harus menguasai kitab Subulus Salam. Syarahnya Bulughul Maram. Maka dalam waktu 2 tahun jamaah sudah menguasai satu kitab. Ini sudah bisa nanti dia mengajar Bulughul Maram ke ranting-ranting. Itu proses kaderisasinya begitu. Atau kitab akhlak yang populer, kitab Riyadhus Shalihin. Sampai khatam 2 tahun misalnya. Karena seminggu sekali. Kalau sebulan sekali ya bisa 5 tahun. Sedang mati kurang khatam. Harus ada yang setiap Kamis ini. Setiap Rabu ini, begitu. Minimal 1 minggu ada 2 kitab yang dikasih. Itu kalau kita tidak ngeh pesantren, ini harus kita lakukan. Saya sudah mencoba itu. Jadi ibu-ibu di rumah itu, ya masalahnya itu 70 ibu-ibu itu semuanya Nahdiyin. Ngaji di musola saya itu. Tak cari kitab yang populer bagi mereka. Terus pun ibu kitab Riyadhus Shalihin mawon. Nggih Pak Ustaz. Wong niki ngerungono tok mawon kan sing nggawa kitab, ya tak bacakan. Mulai bab taubat, bab syukur, macam-macam itu. Kadang hadisnya saya pilih yang panjang-panjang tak letih kan garu deh. Terus sing enak tok mana. Hanya itu jadi sampai khatam. Walaupun dia tidak bisa membaca kitab itu, tapi dia sudah punya ilmu tentang Riyadhus Shalihin luar biasa. Nah ini usulan saya seperti itulah. Supaya tidak ngaji pulang gitu ya. Jadi harus ada, sekali lagi saya ulangi, saya sebut istilah mesin kaderisasi umat. Mesinnya ya masjid, bahan bakunya kita. Kemudian di produk di sini keluar jadi ulama lah, jadi agen minimal kalau nggak bisa jadi distributor. Mumpung ustadz-ustadz kita yang kompeten masih ada. Nanti kalau nggak ada kita getun. Biyen-biyen rek gak belajar. Saya kis gak ono. Siapa yang disuruh mengajar? Nah, itu nanti. Saya ini muridnya Ustadz Hasyim Manan. Itu ahli hadis yang pertama sebelum Ustadz Zainuddin MZ.
orang Madura, kerabatnya Pak Ali. Dia minta sing orang-orang tertentu, Mas Kodiron, habis subuh hari Sabtu saja, sampai koordinasi dewe. Saya yang koordinasi. Habis subuh ada kira-kira 12 sampai 15 kadang-kadang. Dia ngasih teh gitu ya. Ngajinya pakai kitab. Orang berilmu. Dulu di pimpinan wilayah, wakilnya Ustadz Abdurrahim Nur. Wakil masjid lihat. Kemudian terakhir, apa yang terjadi? Pertama, tidak satu pun anaknya mewarisi ilmunya. Tidak satu. Saya dipanggil. Iku kitab itu Pak, sampai bagi orang yang mau. Kitabnya itu 2 kamar penuh Pak. Semua kitab gundul, kitab kuning. Aku sing dipakai no sapa, akeh sing nolak dikengin. Dirompengnya nggak mungkin kan? Sampai lama saya menghabiskan kitab itu. Sampai LCD-nya ini pakai LCD dia. Sangat modern dia. Pakai LCD. Kemudian ditulis dalam bentuk buku-buku kecil-kecil. Kemudian sampai sound sistemnya saya suruh ngasihkan orang. Kira-kira 3 bulan sebelum wafatnya. Dia punya firasat. Tak bagikan semua. Cuman sekarang yang jadi beban saya ada dua ustadz yang jadi beban saya. Ustadz Temandan ini di laptop tidak tahu passwordnya. Ini banyak kalau diterbitkan dari buku berjilid-jilid. Enggak, passwordnya enggak ada. Yang kedua, Profesor Mukhlas itu guru saya di IAIN. Saya dipanggil ke rumahnya. Kalau dulu di kampus itu saya yang bikinkan diktat. Sama saya ingat, selalu dikasih uang 40.000. Dia pengen nulis di majalah MPA, majalah Mimbar Agama. Itu saya ngantar naik sepeda motor ke ketua Depak Pak Mahmud Suyudi Masian. Kalau ada yang pegawai Depak masih ingat. Ke rumahnya. Karena dia itu stafnya di Ngawi, pimpinan wilayah, pokok pimpinan wilayah, kan Depak Jawa Timur itu, Pak Mukhlas hanya minta tolong tulisan saya dimuat di majalah itu sebulan sekali. Judulnya Tafsir Maudhu'i. Kalau percaya lebih dari 30 tahun, ini ada 2000 halaman. Tafsir Maudhu'i ini. Kemarin yang bentuk ketikan itu tak bawa hampir 1 mobil. Pokoknya aku gak njaluk apa-apa. Iki sampean gowo sama flash disk eksternal itu ada sekitar 2000 halaman. Loh, saya kapan Prof ngerjakannya ini? Saya juga sibuk Belum sing bukunya mengklasifikasi, belum yang katanya juga pernah diserahkan Dr. Musfikon, dosen Unmu ini juga berat. Saya belum mulai bekerja, beliau sudah meninggal. Ini saya jadi beban yang luar biasa. Artinya mereka-mereka yang saya contohkan ini juga berharap salah satu anaknya ada yang menjadi mubaligh lah, jadi ulama, jadi ustadz. Tapi enggak ada yang mau anaknya. Nah ini kenapa saya sampaikan supaya panjenengan itu nanti ada anak-anak kita yang jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai begitu. Dengan nazam yang benar supaya kaderisasi ulama ini berlangsung. Karena hadis ini wadhallu kalau tidak gitu ya. Baik, ini yang pertama. Saya mohon maaf kok meluas begitu ya. Yang kedua, pemimpin zalim itu jahat dan kejam. Gimana jahatnya itu? Inna min asratis sa'ah, ketahuilah salah satu tanda hari kiamat adalah anturfa al asroru. Orang jahat dan orang kejam diangkat menjadi pemimpin.
Wa tud'al akhyaru. Sedangkan orang baik, orang pilihan dihinakan. Ya nanti ya kita lihat aja nanti orang baik yang kita anggap baik itu siapa, bagaimana sikap rezim ini kepada orang baik, bagaimana menghalangi orang baik yang jadi pemimpin seperti apa, sampai berlapis-lapis. Nah itu kan bukti bahwa pemimpin masa depan pemimpin sekarang itu jahat kan bisa dilihat dari potret itu kan. Gampangannya nek terus terang itu ya yang menggambat Anies itu kan banyak. Iya kan? Mungkin kita yang nggak menggambat. Yang menggambat kan banyak. Luar biasa kan? Nah ini menunjukkan bahwa kalau sudah dekat dengan hari kiamat itu yang laku pemimpin yang jahat. Tapi kalau saya mikirnya nggak begini. Ya wis Allah nggak tidur lah. Mosok kalah terus wong Islam ini. Nah, sekali waktu pasti akan diberikan kemenangan. Dan insya Allah akan menang. Aminnya kok melas ngono Mbak sampeyan. Sing tegas kete amin. Terus melas wis sing ustaz melas sampean melok melas itu. Yang ketiga, jadi pemimpin zalim itu suka menunda sholat. Ini penting para jamaah sekalian. Jadi menunda sholat saja dianggap zalim. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Konon katanya salah satu capres dari 3 itu ada nggak sholat. Mau tak cek ini sholat apa enggak ke rumahnya. Bayangkan orang yang menunda sholat saja itu dikategorikan zalim. Kalau dia pemimpin. Makanya khalifah dan raja-raja Bani Abbasiyah Umayyah itu para jamaah sekalian kalau dia jadi khalifah itu include menjadi imam masjid. Imam masjid jamek namanya. Kalau di Sidoarjo ya di alun-alun itu tradisi Islam sebetulnya. Jadi dekat kantor pemerintahan ada masjid, ada alun-alun, biasanya ada lembaga pemasyarakatan. Jailen nek lakal dilebokno kono gitu. Biasanya begitu. Coba saya melihat di setiap kota ya, masjid itu selalu dekat alun-alun. Dan sebelahnya biasanya ada lembaga pemasyarakatan. Nah, zaman keemasan Islam, khalifah itu sekaligus imam. Makanya Sayyidina Umar kan ditusuk oleh Abu Lulu ketika menjadi imam salat subuh. Sayyidina Ali juga terbunuh ketika menjadi imam. Nah itu menunjukkan bahwa kekuasaan Islam itu kaitannya dengan sholat. Nabi bersabda, innahu satakunu alaikum umara'u. Pasti suatu saat nanti kalian akan menemukan para pemimpin. Yuakhiruna sholat, yang mengakhirkan sholat, menunda sholat, ammiqatiha, dari waktu yang telah ditetapkan. Ya kalau bicara bahwa ini dalil umum, ya orang yang melalaikan sholat, menunda sholat itu bisa dikategorikan orang yang zalim. Kenapa para jamaah sekalian? Karena sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang melalaikan sholat, dia merobohkan agama. Lah kalau pemimpin publik sudah tidak sholat, nggak mungkin dia berpihak kepada agama, nggak mungkin. Pasti dia memusuhi agama karena dia tidak menegakkan agama, merobohkan agama. Padahal pemimpin publik kita hari ini banyak yang tidak mengenal sholat. Jadi ya di dalam media sosial kan
jarang ya kita jumpai bahwa mereka itu sholat, tradisinya ke masjid. Kalau Pak Harto contohnya ya, contoh Pak Harto misalnya. Pak Harto sangat dikenal publik bahwa beliau istiqomah, sholat puasa sunnah kemis, sunnah Senin Kemis misalnya. Waktu Pak Habibie dipilih menjadi ketua ISMI, Pak Habibie itu awam agama awalnya. Dia tidak kenal agama. Taunya teknologi, maka dia minta izin kepada Pak Harto. Itu di biografinya saya baca. Pak, saya mau sowan. Saya ini mau konsultasi. Saya ini dipilih jadi ketua ISMI di mana? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya ini tidak paham Islam. Ya wis ke rumah. Kapan? Senin besok ya. Pak Harto ngomong, tapi tidak ada makan, tidak ada minum. Pak Habibie datang, bawa buku tebal, repot, dibuka, pen, ditulis. Pak Habibie nggak tahu Muhammad II itu apa, nggak tahu. Dijelaskan sama Pak Harto. NU itu gimana nggak tahu. Dijelaskan sama Pak Harto. Islam di Indonesia begini. Itu setelah pulang dari Pak Harto, baru dia mengenal Islam secara utuh. Pak Harto itu orang yang paham agama. Kemudian dia menerima menjadi ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah itu cerita. Ayo dikenal kan? Artinya agamanya itu kental begitu loh. Apalagi menjelang wafatnya itu sudah aktif dengan ustadz-ustadz majelis jamaah tabligh. Keluarganya ada pengajian di rumahnya di Cendana. Lah itu mudah-mudahan ya husnul khotimah lah. Ya aku kalau apa ngomong ini jangan macam-macam. Nah, itu dulu ada yang dekat itu Kiai Maksum Bondowoso yang ketika lengser beliau dekat. Bapak dulu ingat ya ada pengajian NU Muhammadiyah di Gosket. Jadi Kiai Maksum itu bagus, alumni Gontor, satu level sama Menteri Agama yang Basuni, Pak Basuni itu. Kemudian menyelenggarakan pengajian NU Muhammadiyah wilayah Banjarmasin 1 NU, kedua Muhammadiyah, kadang Muhammadiyah dulu baru NU gitu ya. Saya sering ada, tapi nggak lama. Mungkin ada yang ingat. Yang keempat, menjadikan orang jahat sebagai kepercayaan. Waktunya sudah mendekati. Nah, kebudayaan. Nah ini. Jadi pemimpin zalim itu nek milih pembantu-pembantunya dipilih orang yang jahat. Layak diwanna alaikum umara'u. Benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman yang para pemimpinnya itu yukarribuna siraran nas, menjadikan orang jahat sebagai orang kepercayaan. Satu. Wa yuakhiruna shalah amma waqitiha, sama ya tadi ya. Jadi suka mengakhirkan sholat. Faman adraka dzalika minhum, barang siapa mendapati masa mereka, kalau kita pas hidup pada kepemimpinan seperti ini mohon maaf barangkali profesinya cocok sampai sampean. Saya hanya membacakan. Pertama, fala yakunanna arifan. Jangan mau menjadi penasehat. Kalau di Indonesia itu namanya watim pres. Jangan mau. Yang kedua, wala surtian, jangan mau jadi polisinya. Ini maknanya bukan dilarang mutlak, tapi maknanya begini, hati-hati kalau penguasa itu sudah seperti itu, ketika jabatan Anda menjadi watim pres, hati-hati. Ketika jadi polisi, hati-hati. Wala jabian, dan penarik pajak, hati-hati kalau jadi pegawai pajak. Wala khazinan, dan bendahara mereka, hati-hati kalau jadi menteri keuangan. Maksudnya begitu. Bukan larangan mutlak gitu ya.
Lah dulu para jamaah sekalian, memang pemimpin itu karena formasinya harus dari unsur-unsur ini ya. Dulu ada menteri itu yang jahat, Pak. Namanya Benny Murdani. Saya membaca buku putih kasus Tanjung Priok. Jadi Benny Murdani itu kan Nasrani, kejam. Jadi yang diberondong itu 3.000 orang. Salah satunya tokohnya itu Amir Biki. Kemudian ada kasus istrinya dinikahi semalam oleh kiai besar di Jakarta sampai menjadi laporan utama Tempo. Lihat di buku putih itu, Pak. Begitu sekitar 3.000 itu terbunuh, itu dikelompoki sampai minggu, Pak. Dimuat ke truk dan dibawa dimakamkan dalam satu lokasi. Mungkin sampai hari ini masih misteri itu. Itu kan darah di aspal itu. Maka malam itu jam 2 malam itu ada mobil pemadam kebakaran yang didatangkan untuk nyapu bersih darah itu. Bersih. Besok sore LB Murdani sudah di situ Bondo. Menemui Kiai As'ad Syamsul Arifin seperti nggak ada beban bahwa dia membunuh umat Islam berjumlah. Ini yang saya maksud, menjadikan orang jahat sebagai kepercayaan. Hari ini ada orang yang jahat itu bicara, hati-hati, saya sudah terlatih perang, jadi jangan ganggu presiden. Itu contohnya. Dan itu anak buah LB Murdani. Yang biasa nggak tahu ambil bote. Iku omai kene lho, Pak, cedek kene. Bukan opung, ada yang lain. Itu apa? Artinya ada pemimpin yang zalim itu memilih anak buahnya itu. Kalau Fir'aun itu memilihnya Haman. Itu menteri segala urusan. Nah, sekarang ada juga. Yaitu yang opung itu Haman itu maksudnya. Menteri segala urusan. Nah, itu yang mendesain seluruh piramid macam-macam itu Haman itu, orang kepercayaannya Firaun. Dia minta dibangunkan bangunan yang tinggi sama melihat Tuhannya Musa. Akhirnya jadi piramid itu. Dan Bapak-bapak tahu piramid itu. Mesir itu dihidupi oleh piramid itu. Jadi penghasilan terbesar itu dari wisata. Wisata dunia itu Mesir. Kalau kita ini dari utang kehidupan kita yang terbesar itu bedanya gitu. Yang terakhir Pak, sebagai penutup ya, berarti setan Pak, ini agak keren Nabi Muhammad ini. Ya kunu ba'di a'immatun, sepeninggalku kelak akan muncul para pemimpin la yahduna bihudaya, yang tidak mengikuti petunjukku sama sekali. Wala lastannuna bisunnati, dan tidak meniti jalan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai hati setan. Ngomong setan itu gak enak sangat. Setan. Fi jismani insin. Namun fisik mereka manusia. Jadi setan itu apa jadi? Setan itu begini keahliannya. Jadi setan itu keahlian utamanya adalah memoles barang batil menjadi baik. Saya kasih contoh. Kan ada istilah pelembungan, tahu pelembungan? Istilah pelembungan. Itu dipoles oleh setan dengan bahasa yang lebih halus. Seakan-akan profesi pertama BTS dihaluskan lagi pelembungan tadi loh. Sampai dorong nggak berarti aku ngomong gitu pelembungan tadi dihaluskan oleh setan supaya kelihatan produktif begitu. BTS kurang halus PSK, pekerja seks komersial,
jadi komoditi non migas. Itu setan. Jadi setan itu kalian utama adalah, makanya ketika Siti Hawa itu memang yang punya potensi, ini hati-hati ibu-ibu ya, yang punya potensi kuat cepat terpengaruh setan memang wanita. Naudzubillah ya, mohon maaf. Adam itu kuat Pak. Adam itu kokoh, sikoh imannya. Tapi Hawa, setan mengatakan, kalau kamu menelan satu butir saja buah kuldi itu, maka kamu akan kekal di dalam surga. Jadi memoles larangan menjadi janji indah itu setan, dan berhasil. Istrinya Balaam, setan pernah bercerita, Balaam kokoh tidak tuambai itu, tidak tuambai uang, tidak sampai 4 kali. Istrinya ngintip dari balik selampu, ketok duit gede, dipanggil suaminya. Itu kalau bahasa Sidoarjo, Mas duit gede, Mas terima Mas. Kita tidak pernah mimpi saja pegang uang. Maka Balaam terkecoh oleh rayuan istrinya. Insya Allah kalau di sini nggak ada ibu-ibu yang seperti ini, sama sekali nggak ada. Yang ada di Rusia. Nah ini maka setan itu, kalau setan itu berbunyi rezim, itu pasti menipu rakyat, pasti menipu dan pasti merugikan rakyatnya, karena dia sudah pandai menutupi. Negara sudah bangkrut, dipikir cara menutupi keburukannya, dibikin masalah, pasti akan menipu. Kenapa? Karena setan itu penipu uluk. Nah itu ya. Jadi ini orang bujuk sampai dasar setan, ya gak salah. Mencari setan dasiran yang begitu ya bos. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, sampai kita ini diajari Allah sesuatu yang sangat penting itu berlindung. Ta'awud itu kan berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ketika Hana melahirkan Maryam, doanya ada 2. Istrinya Imran untuk melindungi anaknya itu, ketika digendong Maryam ini, apa doanya? Yang pertama, ya Allah, jadikan anakku, ini ketika hamil ya, jadikan jabang bayi dalam kandunganku nanti, kalau sudah lahir, jadikan anak yang berbakti di Baitul Maqdis, di masjid. Jadi ibunya doanya itu, karena dia menginginkan anak laki-laki. Jadi dia sudah punya keinginan, ibunya ini ibu hebat ya. Nanti anak saya kalau lahir jadikan anak yang berbakti di Masjid Al-Iqsan ini. Yang kedua, ketika lahir digendong, apa doanya? Ya Allah, lindungi anakku dari godaan setan yang terkutuk. Itu doanya. Doa seorang ibu kepada anaknya. Berarti setan itu kan bahaya. Bayangkan para jamaah sekalian, kalau setan itu berbentuk manusia dan berbentuk rezim. Dia punya segalanya untuk menipu. Dia punya segalanya untuk melakukan pengingkaran, untuk menyiksa, untuk apa? Ya untuk membohongi rakyat. Punya segalanya dia. Bayangkan alangkah bahayanya itu ya. Maka kalau kita berdoa, ya Allah aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, sampai ingat 2, setan manusia dan setan makhluk halus. Tapi gak usah digambarkan wajah setan ini sapa, nggak usah. Pokoknya setan manusia, dan karena digambarkan terlalu banyak setan ini. Iki ya gitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Ini masih 50%-nya. Nah ini
Kalau saya gambarkan masih panjang ini. Oh, oh. Baik. Ini ya. Ya ini yang dimaksud potret Indonesia itu ini. Yang guru itu sampean, yang gemuk itu setannya gitu ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.